Salam, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan hati yang rindu akan tuntunan-Mu. Saat ini kami Tuhan hendak merenungkan firman-Mu dan kebaikan-Mu. Tenangkanlah pikiran kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan menghidupinya dalam setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan akan kita baca di ayat yang pertama yang demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang terambil dari Yosua 8 ayat 1 sampai dengan 29 dan ayat yang kita baca di ayat yang pertama, dan renungan pagi hari ini diberikan tema bangkit dari kegagalan bersama dengan Tuhan. Bangkit dari kegagalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kegagalan sering meninggalkan luka yang dalam. Rasa takut, rasa malu, dan rasa kecewa membuat manusia ragu untuk melangkah kembali. Bangsa Israel pernah mengalaminya saat kalah di Ai. Mereka sudah berjuang dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran, dan segalanya dipertaruhkan, tetapi pulang dengan kekalahan. Namun kegagalan itu bukan akhir perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Setelah kekalahan memalukan di Ai karena dosa Akan, Tuhan tidak membuang Israel. Firman-Nya yang menguatkan, jangan takut dan jangan tawar hati. Membangkitkan kembali semangat Yosua. Ini mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir jika manusia mau kembali bertobat dan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, dalam Yosua 8 ayat 1, Tuhan tidak menghakimi Yosua. Ia tidak mengungkit kesalahan masa lalu. Sebaliknya Tuhan berkata, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Hal ini menunjukkan dan menjelaskan bahwa Tuhan lebih peduli pada pemulihan hati daripada sekedar hasil kemenangan. Ayat ini sudah diucapkan setelah kegagalan Israel di Ai. Kekalahan itu bukan karena lemahnya tentara, melainkan karena dosa yang disembunyikan. Setelah pertobatan dan pemulihan, Tuhan berbicara kembali kepada Yosua. Tuhan juga memerintahkan Yosua untuk kembali ke Ai, tempat kegagalan itu terjadi. Ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak selalu membawa manusia jauh dari masa lalu, tetapi Dia menyertai manusia untuk menghadapi dan mengubahnya. Dengan hati yang bertobat dan ketaatan, tempat kegagalan bisa menjadi tempat kemenangan. Janji Tuhan jelas, aku telah menyerahkan. Artinya, kemenangan sudah ada di tangan Tuhan, bukan bahkan sebelum Yosua melangkah, tugas Yosua hanyalah percaya kepada Tuhan
dan taat kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Tuhan selalu ada harapan baru. Mungkin kita datang hari ini dengan hati yang lelah dan penuh penyesalan. Tetapi ingat firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua, itu juga berlaku kepada kita. Jangan takut, jangan tawar hati, bangkitlah, aku menyertaimu. Kegagalan yang kita alami bukanlah akhir dari cerita, bukan akhir dari segalanya. Yakinlah, percayalah, bersama dengan Tuhan, kegagalan bisa menjadi awal kemenangan yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memberi kesempatan kepada kami. Pulihkanlah hati kami ya Tuhan yang pernah gagal, dan berikan keberanian kami untuk bangkit melangkah bersama dengan Engkau. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan pagi hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.